putusan MA terjadi lagi, Prof. Dulu Mahkamah Konstitusi, sekarang Mahkamah Agung. Prof. Mahfud, kalau begitu apa kalimat yang tepat untuk merespon putusan Mahkamah Agung itu? Saya sebenarnya agak males tuh komentari ini. Satu, kebusukan cara kita berhukum lagi yang untuk dikomentari sudah membuat mual gitu. Sehingga saya berkata, ya sudahlah, apa yang kau mau lakukan aja, merusak hukum itu. Tapi kemudian saya menjadi terpanggil juga untuk menjawab pertanyaan itu, karena kemudian ada pernyataan dari mantan Hakim Agung, sahabat saya, Gayus Lumbun, Pak Gayus, yang menyatakan bahwa putusan MA yang seperti itu progresif, maju bagi demokrasi. Nah, karena yang bicara Gayus Lumbun dan banyak yang bertanya kepada saya melalui medsos. Ini mantan Hakim Agung soalnya ya? Iya, sahabat saya juga, terutama sahabat saya, sama-sama ahli di bidang tata negara dan administrasi negara gitu ya. Jangan-jangan Gayus Lumbun ini saya salah baca. Karena menurut saya putusan MA ini salah. Kenapa? Dia memutuskan atau membatalkan satu isi peraturan KPU yang sudah sesuai dengan undang-undang, tetapi dinyatakan bertentangan dengan undang-undang. Begini, KPU semula mengatur sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tuh KPU mengatur gini, untuk menjadi calon itu, untuk mencalonkan diri atau dicalonkan, itu menjadi hak setiap orang. Itu ayat 1. Lalu ayat 2-nya menyatakan persyaratan untuk menjadi calon atau mencalonkan diri sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dengan syarat-syarat sebagai berikut. Lalu ayat 2 dari itu, ayat 2 butir E menyebut bahwa pada saat mencalonkan diri seperti pasal 1 itu, dia harus sudah berumur minimal 30 tahun untuk calon gubernur dan atau wakil gubernur, dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Itu clear. Di pasal 7 ayat 2 poin E ya? Poin E. Ayat 1-nya, pasal 7 ayat 1-nya menyatakan mencalonkan diri. Berhak mencalonkan diri berhak atau mencalonkan diri dan dicalonkan kalau disambut dengan itu dengan syarat-syarat, ya kan? Betul. Dengan syarat di ayat 2-nya itu berusia 30 dan 25. Kan gitu. Nah, ini tiba-tiba dibatalkan, katanya bertentangan. Bertentangan dengan yang mana? Peraturan KPU sudah benar. Nah, oleh sebab itu, kalau memang itu mau diterima putusan Mahkamah Agung, berarti dia membatalkan isi undang-undang. Sedangkan menurut hukum kita, menurut konstitusi kita, Mahkamah Agung itu tidak boleh melakukan judicial review atau membatalkan isi undang-undang. Kalau isi undang-undang mau dibatalkan itu hanya 2 caranya. Satu, legislative review, yaitu diubah oleh lembaga legislatif sendiri, atau judicial review oleh Mahkamah Konstitusi, bukan oleh Mahkamah Agung. Hanya 2 cara itu? Hanya 2 cara itu, atau Perpu kalau darurat. Iya kan? Jadi ini melampaui kewenangan Mahkamah Agung? Jauh melampaui kewenangan. Jauh melampaui kewenangan. Saya khawatir, ya jangan-jangan hakim ini tidak baca ayat 1-nya ya. Pasal 7 ayat 1 bahwa itu... Saya baca ya Pak ya, saya baca ya. Kebetulan saya pegang di pasal 7 ayat 1, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Oke, ayat 1 menyatakan berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan. Sekarang ke ayat 2 ini, syarat sebagaimana dimaksud ayat 1. Calon gubernur dan ayat 2 ya Pak? Iya. Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ada poin A, poin B, poin C, poin D. Lalu poin E Pak yang Bapak maksud tadi ya.
berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Di poin E memang tidak ada kata ketika mencalonkan frasanya, Pak. Tapi maknanya itu apa? Maknanya ke satu ya? Maknanya kan ada kata sebagaimana dimaksud ayat 1. Ayat 1. Oke, jadi ayat 1 itu menyebutkan mencalonkan diri. Mencalonkan, lalu ayat 2-nya menyebut syarat untuk mencalonkan diri dan dicalonkan itu kan. Jadi clear Pak ya, memang mencalonkan ya. Dalam bahasa hukum begitu. Tidak ada kata-kata pelantikan di sini Pak. Oh iya, orang yang mengerti ilmu, belajar sedikit saja ilmu perundang-undangan sudah pasti. Itu jawabannya. Tapi ya itu tadi, ini negara ini cara berhukumnya udah rusak dan dirusak. Sehingga saya katakan malas saya bicara yang kayak gitu-gitu. Biar aja tambah busuk, pada akhirnya kebusukan itu akan runtuh sendiri kan suatu saat. Kalau ini yang begini-gini diterus-teruskan ya sudah, silahkan aja. Apa yang mau kau lakukan aja. Mumpung Anda masih punya posisi untuk melakukan itu. Tapi suatu saat itu bisa akan memukul dirinya sendiri ketika orang lain menggunakan cara yang sama. Ya, yang juga untuk melawan kepentingan orang yang suka begitu. Bukan Pak, misalnya mereka menafsirkan, hakim itu menafsirkan ini berlaku bersyarat gitu Bang, bukan itu ya? Oh, enggak. Nah itu lagi. Kalau berlaku bersyarat itu istilahnya, kalau di Mahkamah Konstitusi itu istilahnya conditionally konstitusional bersyarat. Konstitusional bersyarat. Kalau di Mahkamah Agung karena yang diuji itu bukan konstitusionalitas melainkan legalitas, maka namanya constitutionally legal. Ya. Nah, ini tidak bisa dikatakan constitutionally legal karena sudah menyebut jelas bahwa itu mencalonkan diri atau dicalonkan. Kalau tidak menyebut itu baru bisa. Misalnya, syarat menjadi kepala daerah adalah berumur 30 tahun. Itu kan tidak jelas. Itu waktu mendaftar atau waktu dilantik. Baru Mahkamah Agung boleh membuat tafsir tentang itu. Itu yang sebenarnya pasal ini menjadi legal, conditionally legal kalau diartikan 30 tahun itu adalah saat mendaftar atau saat dilantik kan gitu. Oh, ini sudah jelas itu saat mencalonkan diri atau dicalonkan. Nah, itu yang saya kira saya terus terpaksalah memberi tanggapan lagi meskipun sudah bosan.